Wah sudah ngerti wis pala lintar tos nya. Atos wae tos. Kok tinggal ngawas duit. Baik, orang-orang kurang salah lah ya rekan-rekan sekalian. Masa sekarang itu menentukan masa kemarin. Benar nggak? Hari ini rekan-rekan sekalian menyesali hari kemarin nggak sih? Apa yang Anda terima sekarang dan penilaian Anda sekarang pada diri Anda itu akan. Jadi kalau misalkan proton dan elektron itu bergerak-geraknya tidak aktif, kurang aktif, tidak beraturan, maka intisar itu akan meregang. Ketika meregang itu akan jadi bibit penyakit. Dan ketika meregang juga yang namanya intisar, rekan-rekan sekalian, itu gelombang elektromagnetiknya itu menjadi melemah, bahkan hilang. Bisa dipahami? Proton elektron ini ditentukan oleh pikiran yang positif. Oke. Pikiran yang positif itu tidak cukup, benar nggak? Harus dicukupi dengan ucapan yang positif. Jadi kalau seseorang itu mempunyai pikiran yang positif dan ucapan yang positif, maka secara otomatis proton dan elektron itu akan aktif. Kalau aktif berarti sel menjadi aktif. Kalau sel aktif berarti orang tersebut jasadnya sehat. Gelombang elektromagnetiknya juga akan kuat. Oh, pantesan. Tapi di lapangan rekan-rekan sekalian ada yang pikirannya positif, tapi ucapannya tidak positif. Benar? Ada yang seperti itu. Ada yang ucapannya positif, tapi pikirannya negatif. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Bisa kita evaluasi rekan-rekan sekalian, kita evaluasi bersama-sama. Masih bisa dikendalikan? Oh, siap. Baik. Berarti ketika yang disebut carang atau perang itu adalah seseorang yang apa? Dari itu yang mempunyai pikiran dan ucapan itu dibagi tiga. Satu, ucapan itu tertuang dalam tulisan. Dua, ucapan tersebut itu tertuang dalam bahasa verbal. Dan yang ketiga, ucapan positif itu tertuang ke dalam gestur. Apalagi jalan semangat beda dengan itu. Ayah itu ya. Kalau tujuan yang kemana itu kemana tuh gaya? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke. Bapak itu sih sebetulnya mau kan jadi innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli amrin. Setiap pelaku perbuatan manusia itu tergantung kepada dan setiap kehidupannya itu dia akan hidup di dalamnya. Yang itu apa? Niatnya berarti. Benar nggak? Oke. Apa yang disebutnya? Niat itu apa? Itu kan kita bahas ini. Ya dong. Pikiran positif, ucapan positif itu namanya nih. Jadi niatnya naon. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Oke. Well, ini well. Ayat yang menutan ayat. Yang sebelah kanan saya tanya 2025. Yang sebelah tengah saya mau tanya 2025. Saya tanya jadi lagi tulus
Bayar normalitas masuk air itu. Baik rekan-rekan sekalian, nih dan benar kita berperang dengan yang namanya diri kita sendiri. Apa itu? Hawa nafsu teh naon dan nafsu teh itu coba minta nafsu. Anda tidak nafsu makan, ningali salaki teu nafsu, ningali pamajikan teu nafsu, ningali pasangan teu nafsu. Jadi apa yang disebut dengan namanya apa tadi itu? Kita berperang itu setiap detik dengan niat kita, karena sering orang itu di luar sana itu niatnya berubah-ubah, benar nggak? Itu kan, apa masuk ke chicken supaya bisa mengobati keluarga sendiri, supaya saya tidak bisa terkena penyakit. Hari pas saya susah, tak mau nyambang keluar. Padahal ketika namanya di sini, padahal di awalnya ngomong supaya bisa mengobati keluarga sendiri. Oh iya, saya menang dari terapi bisa membantu juga. Dan itu ya, hari pas pelanjut kita sudah. Ini orang sana nggak usah. Itu biasanya seperti itu di luar sana mah ada. Nah, ada satu putri. Balik lagi kalau yang sering berubah-ubah, benar? Apa sih yang disebut niat itu? Sama nggak niat itu dengan rasa? Niat itu sama dengan perasaan. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Ulang, sedikit ulang. Ada selisih. Niat itu rasa, rekan-rekan sekalian. Sesuatu yang menentu. Tapi rasa itu adalah kumpulan dari perasaan-perasaan yang terjaga. Rasa itu rasa menentu. Yo amis, yo asin, yo pahit, yo paham. Itu rasa berarti kan? Menentu kan? Benar nggak? Dia sengit, dia bau. Kira-kira itu udah menentu nggak? Menentu rasa itu rekan-rekan sekalian. Tapi rasa itu adalah kumpulan perasaan yang terus terjaga. Bisa dipahami? Perasaan itu terdiri dari pikiran dan ucapan. Masalah ucapan, banyak orang yang menyangka bahwa ucapan itu adalah babangus saja. Tahu babangus? Ucapan itu hanya bahasa verbal. Padahal ucapan tersebut itu terdiri dari 3. Bahasa tulisan, bisa diungkapkan dengan bahasa verbal, dan bisa diungkapkan dengan isu. Jadi ketika seseorang itu dia yakin saya bakal bisa gitu. Saya bakal bisa mendapatkan mobil mewah, rumah megah, bisa jalan kaki yang bersafari. Berwakil kalau bang barang ini pas saya kasih saya mundur. Bahasa Tanggara itu ya usung itu bahasa Tanggara ini. Namun tidak bisa bahasa Tanggara, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Oke, balik lagi. Ada juga nih pikiran kita bagus, ucapan kita bagus, di mana pilih itu. Ayah gambar dulu. Para orang itu nanti gitu. Ayah cai mata. Dia ini dinadepi atau dinas status. Para laborator. Bila tetap pon.
Itu adil. Ayah sodoan. Ayah ini kira status deh ayah sodoan. Emang? Ayah begitu ayah? Ada di sini. Ada yang seperti itu ada? Iya yang mungkin di sini. Pasti ada di sini. Nggak ada ya yang sebelah kanan saya nggak ada ya. Di sebelah tengah saya nggak ada ya. Di sebelah kiri saya nggak ada ya. Oke, baik. Apa? Di sini kamu susah. Oke, yang kedua. Yang kedua ya. Berarti kan tadi bahasanya apa? Bahasanya teruji. Tapi di status sosial media ya gambar sono, gambar mewek atau cari mata sih cara. Ayah kayak mau tahu paling ada yang seperti itu ya. Satu, kan bakal merusak niat berarti. Sementara kata Allah, manusia itu akan hidup pada niatnya. Oke, niat itu adalah terdiri dari apa tadi? Pikiran dan ucapan yang terjaga. Baik. Dinas status seliwai seliti. Bahasa satu lagi. Tapi lamun dari umpan, dari ngobrol ada yang seperti itu. Loh ini Rumah saya baru lagi kira-kira payung kira-kira ya payung mau gitu. Tapi kebayang nggak rekan-rekan sekalian lebih emot status kadewai ucapannya itu bagus. Kemudian apa? Caranya aja ya gesturnya gerakan tubuhnya itu meyakinkan. Kira-kira orang yang seperti itu akan berhasil nggak sih? Kapan ditambah otak kita? Nah itulah orang-orang yang disebut orang-orang yang utama itu pada itu. Nah, lain itu lain jauh, lain manusia. Lima pancit aturan. Kan di lapangan masuk kudu ini. Kalau di lapangan itu harus fleksibel. Mewah kesusahan. Baik, berarti siapapun orangnya yang disebut dengan filosofi center ini rekan-rekan sekalian, dia akan mensyukuri masa lalunya dan dia juga akan berhasil di masa yang akan datangnya adalah ketika seseorang bisa menjaga pikirannya saat ini dan ucapannya saat ini. Oke, saya lihat tuh, ya ngomong, kan semangat itu. Saya lihat dulu matanya satu-satu sih. Semangat semua rekan-rekan sekalian itu. Kan, sekarang fasenya fase kuantitas. Kuantitasnya berarti gitu ya. Loba duit, loba waktu, loba rezeki anu berkah, loba renas. Kira-kira saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian, dengan konteks keilmuan ini, kira-kira rekan-rekan sekalian akan banyak waktu nggak sih? Kira-kira Anda bisa banyak uang nggak sih? Kira-kira Anda, rekan-rekan sekalian, akan banyak rezeki yang berkah nggak sih? Kira-kira di ilmu ini, rekan-rekan sekalian bisa banyak rekreasi yang baik nggak? Saya pikir fase kuantitas ini adalah fase bangkit. Benar nggak? Fase bangkit itu benar. Kalau pagi hari masuk cerah, orang-orang biasanya bangun, gitu ya. Teks hari
Tapi kan pagi hari itu biasanya kalau yang normal itu bangun. Iya beginilah. Pancet omen bahwa di momen Badan Pancasila kan pertama kita harus mengetahui identitas. Yang kedua kita harus apa? Kuantitas. Yang ketiga yang keempat itu apa? Totalitas. Jadi kalau kita kemarin saya sudah menemukan identitas saya, peran saya sekarang ini. Saya seorang terapis, saya seorang pegawai, saya seorang pemimpin, saya juga sebagai investor. Enggak kan sudah masing-masing, benar nggak? Harus selain kita kemarin di bulan-bulan kemarin kita juga mencari impian kita apa sih yang sebenarnya saya inginkan, benar? Dan di bulan kemarin juga kita itu sudah mempunyai kesan. Sekarang dikuatkan rekan-rekan sekalian, kalau Anda sudah mempunyai peran, Anda juga sudah mempunyai impian, Anda juga sudah mempunyai kesan, saya harus berdiri tetap untuk masa depan saya. Sekarang dikuatkan, berarti itu akan terjadi, benar? Akan terjadi, benar? Kira-kira yang akan terjadi siapa, Cuk? Luar biasa. Terima kasih. 98,88%. Akan terjadi, benar? Jika kita mampu, berarti apa? Menjaga pikiran positif dan menjaga ucapan positif. Itulah. Saat nawas tuh bisa kita mana wae, bisa kawas tuh dan bisa kawas tuh. Jadi ngapain? Ini, di luaran sana. Berarti itu perumulan rekan-rekan sekalian bahwa lawastu itu adalah satu peristiwa. Kebayang ya rekan-rekan sekalian, kita pernah nih terasa sholat tanah tinggal, zakat tanah tinggal, gawe lalu saya lakukan, benar. Tapi dari seperti itu. Di luar sana banyak yang seperti itu. Banyak kan? Kebayang kan rekan-rekan sekalian di belakang hati itu ada umat. Jadi kalau hati ada lubuk. Pernah mendengar lubuk hati? Kalau lubuk adalah kotor, biasanya hatinya juga kotor. Bisa dipahami? Jadi wastu itu sama dengan bagaimana kita bisa membersihkan mood. Makanya rekan-rekan sekalian di wastu sekarang dalam rangka bagaimana kita bisa mempertahankan pikiran tadi, bisa mempertahankan niat tadi, maka dikuatkanlah Tuhannya supaya lamun kalian kata joget jadi duit jadi tanahnya. Maksudnya seperti ada ritualnya nggak sih? Awas rekan-rekan sekalian, isi salah satu ya. Jadi dengan wastu sekarang itu, sebelum wastu itu ada satu arahan nanti ya, yang akan diarahkan dulu apa yang harus dilakukan. Setelah itu rekan-rekan sekalian itu kan mempersiapkan hati kita, kan? Apa yang akan dituju, apa yang akan kita fokuskan, apa yang akan kita raih dengan cepat. Karena banyak rekan-rekan sekalian yang sizo benar, pikirannya itu terpecah belah. Nah makanya diarahkan dulu. Nanti rekan-rekan sekalian ada pengungsian energi. Setelah pengungsian energi, rekan-rekan sekalian energi pada dirinya, orbito frontal cortexnya itu difungsikan. Kita harus mengenang juga ya, mengenang berarti ke belakang. Karena Anda mendengar yang namanya puja ya. Kalau di Sunda itu pusakanya itu apa? Puja. Gak lama pas berangkain namanya panduan orang Sunda jadi pusaka. Tapi dari dulu berarti kan dari 1471 Masehi itu ada. Rekan-rekan sekalian pernah mendengar ada yang namanya puja Ciumanara. Nah ada puja Ciumanara ini kan? Cium itu burung, wanara itu monyet. Oh ya, burung monyet.
Jadi bakat ilmu pintar, bakat ilmu pintar, saking pintarnya, saking cerdasnya. Cerdas itu di sana sama dengan dia itu gampang apa ya? Jadi disebut cerdas apa? Kata saya begitu. Enggak, rekan-rekan sekalian. Dan untuk cerdas antara tangan, bisa dipahami. Nah, ciumanara kabaya kata-katanya gitu. Jadi makanya mengenang ya. Jadi ada pusaka Ciumanara, Raja Ciumanara yang dari 1471 itu masih tersimpan di tempat ini. Nah, pusaka tersebut rekan-rekan sekalian, gede mana pusaka tersebut dengan diri kita energinya? Gede dari kita, awas hati-hati. Kita megang pusaka tersebut itu bukan berarti kita mau memujakan dia, tapi kita mengenang bahwa dulu ada seorang yang sangat luar biasa. Dia pemberani, dia juga mempunyai ketakwaan yang tinggi, pernah memegang ini, dan saya juga mudah-mudahan menjadi orang yang pemberani juga dan mempunyai kekuatan yang tinggi. Maksudnya kita megang itu adalah supaya kita menang gitu loh. Nanti kan susunannya ya, ada yang ke satu, kedua, dan ketiga. Yang ke satu kan kita pegang semuanya sebetulnya, tapi ada supaya paham ya. Di sini majatan juga muda eta. Jadi rekan-rekan sekalian mengenal bahwa Raja Ciumanara itu ya, adalah seseorang yang pernah memegang pusaka Puja Ciumanara tersebut. Dia terkenal dengan keberaniannya dan ketaatannya. Dia selalu sampai pada target itu loh, rekan-rekan sekalian. Nah makanya mudah-mudahan kita juga seperti leluhur kita yang seperti itu gitu. Yang kedua, ada yang namanya Pujang Raja Mala, rekan-rekan sekalian. Pujang Raja Mala itu, rekan-rekan sekalian, dari dulu dari mulai Prabu Siliwangi Surya Kancana itu dipakai. Dan rekan-rekan sekalian, orang yang pernah memegang pusaka Raja Mala tersebut, Pujang Raja Mala tersebut, dia selalu mempunyai solusi di dalam setiap kesulitan apapun. Nah, dengan kita memegang itu, mudah-mudahan kita akan termasuk orang-orang yang selalu ada solusi di setiap kondisi. Dan yang ketiga, ada yang namanya Pujang Semar. Semar itu perlambang seseorang yang dikenal di setiap sisi kanan. Dari mulai pejabat, pertengahan, bahkan dengan paling bawah. Termasuk dalam cerita Mahabharata juga ya rekan-rekan sekalian, ada yang seperti itu. Nah jadi orang Semar itu dikenal di berbagai sisi dengan kebaikan yang pernah diukir oleh dirinya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan kita juga dengan mengenal hal yang demikian, kita juga teringat dan terngiang bahwa saya juga siap dikenal di berbagai sisi. Saya juga siap memberikan warna yang positif pada berbagai sisi, dan saya juga siap mempunyai kesan baik dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Oke, susunannya seperti itu. Jadi memegang dulu, nggak usah lama-lama. Anda mudah-mudahan saya, berarti kan, seperti tadi ya, rekan-rekan sekalian, saya mempunyai keberanian yang ketaatan, saya selalu mempunyai solusi, dan saya juga dikenal di berbagai sisi dengan kesan yang baik. Tuh, setelah itu kemudian nanti ada 7 kembang yang harus diusapkan, 7 kembang yang diusapkan pada muka. Oke, air yang kembang yang diusapkan pada pada muka, yang isinya itu 7 bunga ya. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian, itu simbol ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ya. Jadi kita seperti hanya benar ya rekan-rekan sekalian, itu selalu menjadi warna positif dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Nanti ingat rekan-rekan sekalian, seperti ini bisa rekan-rekan sekalian ini. Munawan pakai gerang lampu ikut, gerang kudu kan itu tuh pina bujur. Tapi kan tadi masih bujur namanya.
kecuali menjadi punah. Ini esensinya rekan-rekan sekalian. Yang paling penting itu esensinya, intinya betul. Bagaimana simbol tersebut itu, kan ya, misalkan kita membasuh berkumur, kita teringat ya Allah, mudah-mudahan seperti halnya air ini membersihkan mulutku. Mudah-mudahan dari saya dari saat ini mulutku itu bersih dan tidak menyakiti orang lain. Harusnya seperti itu. Dan kita bisa mengevaluasi, oh dari tadi asar sampai dengan maghrib mulut saya menyakiti orang lain nggak sih? Itu esensinya, kan? Setuju nggak rekan-rekan sekalian? Ketika kita membasuh telinga, mudah-mudahan apa yang saya dengar itu menjadi kebaikan hidup saya. Apa yang saya dengar juga itu menjadi sebuah semangat bagi saya. Seperti itu terus, itu esensinya. Jadi ketika nanti Anda juga rekan-rekan sekalian ada air kembang tersebut, rekan-rekan sekalian basuhkan ke muka dengan tertib, mudah-mudahan saya berarti kan mempunyai wajah dan pandangan serta sikap hidup saya itu disukai oleh orang lain. Jadi Anda jangan berharap apapun itu semuanya dibenarkan oleh orang lain. Benar kan? Karena tidak akan semua orang itu membenarkan Anda. Setuju nggak? Jadi ketika kebayang rekan-rekan sekalian banyak yang drone setelahnya diwasu. Saya siap perang katanya gitu. Balik lagi, wah saya ini perang jakitan sebelah. Nah disuruh itu diwastu, setelahnya diwastu perang sih. Pas kaimah yang perang, nggak jadi gitu. Anda siap nggak tetap semangat ketika apapun yang terjadi di lapangan setelah itu? Kita cukup menjaga itu gitu. Maka itu akan fungsional ketika kita jaga 10 hari, 10 minggu, 10 bulan. Itu harusnya sudah terwujud paling atas. Ya bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Dan setelah itu baru berarti rekan-rekan sekalian ke 7 panjuran ya. Nah setelah itu baru rekan-rekan sekalian diwastu berdoa diwastu. Ada gambaran dengan wastunya. Was jangan sampai rekan-rekan sekalian wastu sekarang itu adalah menjadi sia-sia kan? Jangan jadi sia-sia. Bukan aing. Kita dipahami rekan-rekan saya. Apa siapa jadi batur? Jadi kalau nama siap sudah kita lakukan itu menjadi aing. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian kan? Intinya, Anda ingin berhasil di masa yang akan datang. Apa tadi? Anda jadi orang terbaik sekarang. Kalau hari besok Anda ingin berhasil, Anda jangan bangun dia. Yang berhasil jam 8, Anda bangun bisa ada 4. Anda ingin berhasil di jam 8 pagi. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Di jam 4 tersebut. Berpikir dan berusaha positif. Itu banget. Oke. Sehingga rekan-rekan sekalian itu akan menjadi satu bentuk garis, benar nggak? Kumpulan titik-titik tindakan yang terus-menerus dan sambung menyambung sehingga Anda adalah orang-orang yang akan berhasil. Sekalian. Segitu dulu ya. Suara kita tadi coba tinggi ya gue. Iya. Nggak ada ya. Tadi dari lomba apa? Public speaking jangan ada Jabari itu di paralel tuh. Supaya ngomong lawan itu terus ngomong. Ada yang seperti itu tadi ya? Ada. Terus ada satu lomba itu berdiri 5 orang. Kebayang tuh, dalam barangan diseleksi itu kebayang depan gaya-gaya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Oke, kenapa jangan terlalu banyak tuh? Ketika Anda menawarkan
Itu akan menjadi distract. Akan menjadi distract. Dis itu salah, track itu jalan, akan salah jalan gitu maksudnya. Maksudnya kita mau ke kanan, ternyata ke kiri gitu tanggapannya. Makanya kan kita dianjurkan, benar nggak? Kalau kita lagi ngomong, bayang nggak? Kalau kita dalam JM Marwah ya, dimulai itu dari tangan kiri dan kaki kiri, tapi kita harus ngomong dari sebelah kanan. Kira-kira liar tuh sih? Liar tuh? Liar tuh? Liar. Bisa dipahami, coba nih dulu sakitnya. Gampang nggak disiasati seperti itu? Bisa disiasati, makanya berarti kita harus di posisi sebelah kanan dari audien kita. Kenapa demikian? Karena otak manusia itu ada otak kanan dan otak kiri. Ada prosesor, ada RAM, ada penyadur data, ada penggerak data. Jadi kalau kita ngomong di sebelah kirinya, biasanya orang tersebut itu lebih analitik. Setelah itu bisa dihukum. Kan gitu ya. Nah kalau di sebelah kanan, maka orang tersebut itu memandang bahwa oh ini apa yang dia katakan harus saya katakan. Lebih cenderung seperti itu. Kalau misalkan rekan-rekan sekalian udah bosan dengan bahasa saya ngomong terus, saya kira-kira perong gigi saya ini mulut saya. Benar nggak? Kan kita lagi ngobrol dengan audien, benar nggak? Supaya audien merocos itu halus-halus. Ayam kering, lihat aja mulutnya rekan-rekan sekalian, dia akan berhenti. Tapi kalau Anda melihat di antara keningnya, benar nggak? Di antara keningnya juga satu, di antara alisnya berarti di keningnya, maka orang tersebut itu akan terus membara-bara menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada diri. Oke, di ilmu ini kita pelajari benar. Oke, Anda jadi seorang psikolog ini. Tinggal ijazah. Baik rekan-rekan sekalian, sudah siap semuanya? Siap untuk diwastu? Siap? Sudah siap? Siap yang sebelah kanan saya? Yang sebelah tengah saya? Yang sebelah kiri saya? Oke, 2025. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jalan! Terima kasih orang-orang yang istimewa dan luar biasa. Anda saat ini istimewa. Saya yakin Anda di menit kemudian, di hari kemudian, di tahun kemudian tetap menjadi orang-orang yang istimewa. Kalau dulu tempat ini menjadi saksi dari orang-orang yang luar biasa, saya yakin rekan-rekan sekalian juga akan mau dan mampu menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan diri ke sini. Camkan, sediakan wadahnya dulu kita, benar ya rekan-rekan sekalian, bahwa saya terkenal Gusmus. Lihat sejarahnya ini tempat ini rekan-rekan sekalian. Gusmus itu bagiannya. Rekan-rekan sekalian juga sama dan sebangun dengan saya, bagian dari raksasa diri. Oke, kalau saya berhasil bisa membangun komunitas yang besar dengan raksasa, rekan-rekan sekalian juga akan pasti berhasil dengan raksasa ini membangun komunitas yang besar. Terima kasih atas seluruh perhatiannya rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian tetap menjadi orang yang luar biasa dan istimewa. Sekian, nilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.